Terima kasih buat kamu yang sudah ngeklik video ini dan selamat datang di Maximos Channel. Kali ini aku bakal menceritakan sebuah kasus yang paling fenomenal di Italia. Yaitu kasus ini dinilai sangat panjang masa investigasinya, sangat mahal, dan bahkan melibatkan lebih dari 100.000 orang pria yang diduga menjadi pelaku dari setiap pembunuhan yang terjadi ini. Ini dia, The Monster of Florence. Pada 21 Agustus tahun 1968, Antonio Lobianco, 29 tahun, seorang tukang batu, dan Barbara Loschi, 32 tahun, seorang ibu rumah tangga, mereka ditembak mati di sebuah kota kecil bernama Signa, sebelah barat Florence. Sementara putra Loschi, Natalino Mel, yang berusia 6 tahun, yang terbaring di kursi belakang sedang tertidur, berhasil melarikan diri. Pada pukul 2 pagi, dia tiba di sebuah rumah yang jaraknya 2 km dari TKP. Natalino meminta tolong pada pemilik rumah tersebut untuk diantarkan pulang. Dari Natalino didapatkan keterangan yang berubah-ubah. Awalnya dia bilang melarikan diri seorang diri. Lalu dia juga bilang bahwa dia diantar oleh seorang paman. Paman adalah sebutan pacar ibunya. Bertahun-tahun kemudian dia bilang malam itu dia melarikan diri seorang diri dan tidak bisa mengingatnya dengan baik apa yang terjadi malam itu. Seperti dalam wawancara yang dilakukan setelah sekian puluh tahun lamanya ketika Natalino sudah berusia 56 tahun, dia tetap tidak bisa mengingat apa yang malam itu terjadi karena dia bilang bahwa saat itu dia sedang tertidur di kursi belakang. Loschi terkenal di kotanya sebagai seorang ratu lebah, itu julukan yang diberikan untuk Loschi. Karena Loschi punya banyak kekasih di belakang suaminya yang sudah tua, yaitu Stefano Mel. Terbunuhnya Antonio dan juga Loschi, Stefano Mel akhirnya didakwa atas pembunuhan tersebut. Dia menghabiskan 6 tahun di penjara. Saat dia di penjara, satu pasangan dibunuh dengan senjata yang sama. Beberapa kekasih Loschi diduga sebagai pelaku kejahatan tersebut. 15 September 1974, Pasquale Genticore, 19 tahun, seorang bartender, dan juga kekasihnya Stefania Patini, 18 tahun, ditembak mati dan ditikam di jalur pedesaan dekat Borgo San Lorenzo saat mereka lagi bercinta di Fiat 127 milik Genticore. Mayat Patini telah dirusak dengan 97 luka tusuk. Beberapa jam sebelum Patini tewas, dia juga sempat bercerita ke temannya kalau ada pria aneh yang membuatnya sangat takut akhir-akhir ini. Kemudian pada 6 Juni 1981, Giovanni Foggi, 30 tahun, dan Carmela De Nuccio, 21 tahun, seorang asisten toko, mereka juga tewas setelah ditembaki dan ditikam oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan sangat sadis, pembunuh tersebut menarik tubuh Nuccio, ditarik keluar dari mobil, dan pembunuh memotong area kemaluannya dengan pisau. Kasus berikutnya terjadi pada tanggal 23 Oktober 1981. Stefano Baldi, 26 tahun, dan Susanna Combi, 24 tahun, mereka telah bertunangan dan akan segera menikah. Mereka juga terbunuh di sebuah taman di sekitar Colenzano. Sama dengan De Nuccio, area kemaluan Susanna juga dipotong. Beberapa hari sebelum kejadian, Susanna pernah cerita ke ibunya kalau ada seseorang yang menyiksanya dan mengejarnya dengan mobil. Lalu pada 19 Juni 1982, Paolo Mainardi, 28 tahun, dan Antonella Migliorini, 20 tahun, mereka ditemukan tewas di dalam mobil setelah mereka bercinta. Seorang pengendara di jalanan tersebut bersaksi bahwa mereka melihat mobil terparkir di sisi jalan dengan lampu yang masih menyala. Pada saat ditemukan, Paolo masih hidup, tapi terluka dengan parah, lalu meninggal beberapa jam kemudian di sebuah rumah sakit.
Pembunuhan terus saja terjadi. Kali ini pada 9 September 1983, Willem Frederik Hartmeyer, 24 tahun, dan juga George Rose, 24 tahun, keduanya senior di Fakultas Seni Rupa di Augsburg di Italia. Mereka sedang merayakan beasiswa yang didapatkan oleh Meyer. Mereka tewas ditembak, tapi di sini sepertinya pembunuh salah sasaran karena Rush yang bertubuh mungil dan berambut panjang dikira seorang cewek, padahal dia seorang cowok. Kemungkinan mereka adalah pasangan gay berdasarkan materi pornografi yang ditemukan di tempat kejadian. 29 Juli 1984, Claudio Stefanacci, 21 tahun, mahasiswa hukum, dan Pia Gilda Rontini, pelayan bar, 18 tahun, ditembak dan ditikam di Fiat Panda milik Claudio. Pelaku memotong kemaluan dan payudara kiri Pia. Dari sebuah kesaksian, ada pria aneh yang mengikuti mereka di toko es krim beberapa jam sebelum terjadinya pembunuhan tersebut. Pia juga pernah bercerita ke temannya kalau dia telah diganggu seorang pria yang reseh di bar tempat kerjanya. Selanjutnya pada tanggal 7 sampai dengan 8 September 1985, Jean-Michel, 25 tahun, dan juga Nadine Marriott, 36 tahun, mereka berasal dari Prancis. Mereka tewas saat berkemah di Italia. Nadine terbunuh dengan luka tembak dan tertikam saat tertidur di dalam tenda. Lalu Michel juga mati tak jauh dari lokasi saat mencoba melarikan diri. Pembunuh gila tersebut mengirim sebuah tulisan dengan sepotong payudara Marriott kepada jaksa negara bagian Silvia Della Monica. Surat tersebut ditemukan seorang pemetik jamur yang menemukan korban-korban tersebut beberapa jam sebelum surat tersebut ada di meja Della Monica. Dari kasus rentetan pembunuhan tersebut diketahui bahwa modus dari pelaku sama. Ya, jadi mereka itu menembaki pasangan-pasangan yang sedang aduhai-aduhai di sebuah mobil di area sepi-sepi di tengah malam, pokoknya di tempat-tempat yang ya mereka bisa datang, mereka bisa membunuh dan menembaki para korban hingga tewas. Semua korban laki-laki rata-rata hanya ditembak mati, tapi tidak dengan korban perempuan. Korban perempuan selalu meninggal dalam posisi dimutilasi, dipotong dada kirinya dan organ intimnya. Senjata yang digunakan pun teridentifikasi sama, yaitu Beretta kaliber 22 dengan isi peluru Winchester seri H. Kasus pembunuhan ini benar-benar kasus yang paling panjang masa investigasinya dan termahal dalam sejarah kasus pembunuhan di Italia. Bahkan lebih gilanya lagi, seperti yang tadi aku bilang, bahwa kasus ini melibatkan 100.000 orang pria untuk diselidiki dan lebih dari 1 lusin pria ditangkap dalam kasus ini. Dan salah satu pria yang dianggap sebagai monster Florence adalah Pietro Pacini, seorang petani desa yang pernah dihukum karena melakukan pembunuhan pada tahun 1951 dan dipenjara selama 15 tahun karena membunuh rival cintanya. Waktu itu Pacini melihat pacarnya sedang bercinta dengan pria lain di tengah hutan. Lalu Pacini menusuk pria itu 19 kali sebelum akhirnya dia memperkosa sendiri pacarnya. Polisi berspekulasi bila memang Pacini ini adalah monster of Florence yang sakit hati dan membalas dendam pada pasangan-pasangan lain. Kunci pemikiran mereka adalah teori bahwa tunangan Pacini ini sering pamer dada kirinya sewaktu mereka saling merayu. Polisi menggeledah pertanian Pacini dengan sangat teliti untuk mencari barang bukti, tetapi tidak ada yang diketemukan. Mereka sudah hampir saja menyerah ketika sebuah peluru cocok dengan peluru yang digunakan pelaku pembunuhan-pembunuhan tersebut. Walau senjata yang digunakan tidak pernah digunakan dan tidak pernah diketemukan. Pacini dituduh melakukan pembunuhan kemudian dipenjara seumur hidup pada tahun 1994. Lalu dibebaskan pada 2 tahun kemudian di tahun 1996. Karena setelah ditinjau ulang pengadilan, bukti-bukti sangat lemah untuk memberatkan Pacini. Sejauh yang diketahui orang, Monster of Florence masih berkeliaran. Nah, itulah guys cerita The Monster of Florence. Ini yang cukup menggemparkan dan cukup panjang sekali. Kalau kita mau menyebutkan satu persatu orang-orang yang terlibat di kasus ini, ditangkap di kasus ini nggak bakal selesai dalam satu episode. Karena melibatkan per kasus ini, melibatkan banyak banget orang-orang di dalamnya. Nantikan kembali video Maximus berikutnya. Terima kasih.